warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mahasiswa sekalian, ya nanti kita akan pantau. Ini ada 13, 2, 4, 6, 8, 10, 11 ya. Nanti saya foto screen itu di partisipannya. Oke, materinya ini akan kita share dulu. Ya, materinya saya akan share supaya nanti Anda akan bisa melihatnya. Oke, udah nampak di layar? Sudah, Nampak di layar? Sudah, Ya. Pak. Nah, sekarang kita mulai membicarakan tentang mata kuliah ini. Pertama, membicarakan tentang potensi dan kompetensi manusia. Jadi judul kita ini membicarakan tentang potensi dan kompetensi manusia. Nah, manusia itu berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi terdiri dari dua kata ya, manu dan sia. Ya, manu ya itu artinya nama orang ya, nama orang. Jadi nama orang menurut agama Hindu itu adalah Simanu. Kemudian sia itu artinya keturunan. Jadi yang disebut dengan manusia itu adalah keturunan Simanu. Ntar saya harus mengadmit dulu ya, admit all. Ini ada 10 orang yang belum masuk. Oke, ini udah saya klik dulu udah. Ya, jadi sementara ini ada aja terus. Ini ada 5 orang. Ya, kita harus setujui dulu ada 5 orang. Ya, saya ini nampaknya ini ada pula lagi 3 orang lagi. Ya, karena mahasiswanya banyak ini di kelas kalian ini. Ya, jadi oke. Sementara kalau di dalam bahasa Indonesia ya, dan bahasa Indonesia itu kan memang berasal dari bahasa-bahasa sebelumnya. Ada yang bahasa Sanskerta, ada yang bahasa Arab, ada bahasa-bahasa asing yang lain yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Nah, ternyata rupanya bahasa yang namanya manusia itu berasal dari bahasa Sanskerta, artinya keturunan Simanu. Nah, jadi kita udah tahu bahwa manusia itu adalah keturunan Simanu. Makanya ada juga orang-orang yang beragama Hindu protes dia. Kenapa dibilang manusia pertama itu adalah Nabi Adam katanya. Ada yang protes dulu pernah waktu kita memberikan kuliah, ya mereka ada mahasiswa yang protes. Harusnya kan ya manusia pertama itu kan si Manu katanya. Nah, saya bilang ya, kita bukan tidak setuju dengan pendapat tersebut ya, cuma karena kita beragama Islam ya, kemudian banyak juga nanti yang beragama Nasrani ya, dan itu menyatakan bahwa yang pertama itu adalah Adam. Nah, makanya ya kita nggak usahlah mempersoalkan itu. Nah, sekarang manusia itu ini terpaksa, ini banyak kali nih saya harus mengadmit terus ya, hampir setiap sebentar aja masuk banyak kali orang. Oke. Sementara manusia itu mau mempelajari tentang dirinya. Jati diri manusia itu harus dipelajarinya. Dia mau tahu tentang dirinya. Kenapa? Karena manusia itu adalah, yang lalu telah saya sebutkan, adalah dia berpikir. Dia berpikir asal usulnya dan lain sebagainya. Nah, tapi ya, karena manusia tadi terlalu sibuk memikirkan tentang alam semesta ini, maka dia tidak sempat memikirkan itu. Artinya dia tidak bisa memikirkan itu, maka kita yang belakangan ini mau tidak mau mencari informasi. Pengetahuan itu ya,
diperoleh dari dua hal. Pertama, dari manusia, ya, dari ilmu pengetahuan namanya. Nah, mohonlah dulu audionya dimatikan bagi yang audionya masih hidup, karena ini saya terganggu. Banyak kali yang bicara-bicara. Nah, mohonlah audionya dimatikan dulu, ya, saya aja yang hidup. Oke. Nah, jadi manusia untuk mencari informasi pengetahuan lagi, karena dari manusia itu kurang, maka dicari informasi yang lain. Informasi yang lain itu diperoleh dari wahyu Tuhan. Ya, salah satunya adalah dari kitab suci Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran ada dipakai 3 kata yang menunjukkan manusia. Ada 3 kata yang menunjukkan manusia. Pertama, dipakai kata bashar. Nah, maksudnya di sini adalah manusia dalam bentuk fisik. Ya, nah itu saya udah salinkan kasih share sama kalian, ya. Bashar, yaitu menunjukkan kata dasarnya penampakan kata indah, ya, dari akar kata yang sama muncullah kata-kata basyarah yang artinya kulit. Nah, jadi manusia itu disebut dengan bashar, sementara Nabi Adam itu dikatakan sebagai Abu Bashar, bapaknya manusia. Nah, bashar itu disebutkan manusia, tapi manusia dalam arti fisik. Di dalam Quran ada dikatakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Jadi, ya, kita dengan Nabi Adam, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, dan dengan seluruh nabi-nabi itu ini sama. Nah, saya mau tanya dulu. Si Safika Amanda, samanya di mananya? Sama dalam hal apa? Hah? Sama dalam hal apa? Kita ini saya katakan sama dengan Nabi Adam, sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi Ibrahim, sama dalam apanya? Sama dalam bentuk fisiknya, yaitu namanya bashar. Basarnya sama. Ya kan? Jadi Nabi sendiri mengatakan, aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Yang sama apa? Fisiknya sama. Ya, sama-sama punya kulit, sama-sama punya tulang, sama-sama punya darah. Jadi biologisnya sama. Bedanya apa? Bedanya kita dengan para nabi adalah bahwa para nabi itu menerima wahyu dari Tuhan. Apa beda manusia kita dengan nabi tadi? Ya bedanya itu. Mereka menerima wahyu dari Tuhan. Mereka mendapat informasi dari Tuhan. Oke, kita lanjut. Jadi sudah paham tentang bashar. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua disebut dengan insan. Ya, manusia itu disebut dengan insan. Bahkan sekarang, ya, insan ini udah menjadi bahasa Indonesia gitu. Ya, insan itu udah jadi bahasa Indonesia. Banyak kali kita memakai bahasa serapan insan ini, ya, yang berasal dari bahasa